Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita membayangkan betapa agungnya para ulama salaf terdahulu? Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa di zaman Umayyah. Sebuah kisah tentang ketawaduan, keberanian, dan keikhlasan yang tiada tara. Kisah ini dimulai ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik wafat dan takhta diwariskan kepada adiknya Hisham bin Abdul Malik. Hisham tahu betul bahwa kakaknya adalah seorang yang saleh dan alim, dan beliau sangat menghormati para ulama, termasuk seorang mufti agung di Mekah, Atta bin Abi Robah. Karena itu, Hisham membiarkan Atta tetap pada posisinya, melanjutkan tugas mulianya memberikan fatwa. Suatu hari, Atta bin Abi Robah memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang dari Mekah ke Damaskus, ibu kota Suriah saat itu. Bayangkan, perjalanan yang memakan waktu sebulan penuh, dan lihatlah bagaimana penampilan ulama besar ini. Beliau menunggangi seekor keledai tua. Pijakan untuk naik ke atas keledai itu hanya terbuat dari kayu biasa. Pakaiannya sederhana, serbannya pun sudah usang. Benar-benar penampilan yang jauh dari kemewahan. Saat beliau mendekati istana khalifah yang megah, dari kejauhan, ada seorang ulama lain yang melihatnya. Namanya juga Atta. Tapi beliau adalah Atta al-Khurasani dari Persia, seorang ulama tabi'in yang juga terkenal. Berbeda dengan Atta bin Abi Robah, yang merupakan mantan budak yang menjadi alim ulama, Atta al-Khurasani ini adalah anak pejabat. Saat itu, Atta al-Khurasani sedang berada di atas kereta kencana super mewahnya. Mungkin setara dengan mobil paling mewah di zaman kita. Keretanya ditarik kuda-kuda yang gagah, dihiasi dengan berbagai ornamen yang menunjukkan statusnya. Tapi, begitu melihat sosok Atta bin Abi Rabah dari kejauhan, beliau langsung memerintahkan keretanya untuk berhenti. Anak dari Atta al-Khurasani yang ikut bersamanya dan meriwayatkan kisah ini merasa sangat heran. Ia berkata, "Aku belum pernah melihat ayahku turun dari kendaraannya untuk menghampiri seseorang. Biasanya, beliaulah yang didatangi orang." Sang anak melihat sosok yang dihampiri ayahnya, seorang lelaki tua dengan serban dan pakaian usang, menunggangi keledai dengan pijakan kayu. Dalam benaknya, sang anak berpikir, "Aku belum pernah melihat orang semiskin itu." Namun, ayahnya, Atta al-Khurasani, turun dan langsung menghampiri Atta bin Abi Rabah, memeluknya dan menyalaminya seperti seorang sahabat lama yang sangat dirindukan. Mereka pun berbincang sejenak. Setelah itu, Atta al-Khurasani kembali ke keretanya dan berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku akan masuk menemaninya menghadap Amirul Mukminin." Masih diliputi rasa heran. Sang anak bertanya, "Ayah, siapa orang itu? Aku belum pernah melihat orang semiskin dia." Mendengar itu, Atta al-Khurasani langsung menasihatinya dengan tegas, "Hati-hati dengan lisanmu. Dia adalah Atta bin Abi Robah." Sang anak terkejut. Atta bin Abi Robah, sang alim ulama besar itu? Ayahnya menjawab, "Benar. Karena itu, jaga ucapanmu. Bahkan, jika dia bukan Atta bin Abi Robah, engkau tetap tidak pantas mengucapkan kalimat seperti itu." Sang anak pun langsung beristighfar kepada Allah, dan pemandangan luar biasa pun terjadi. Sang anak melihat ayahnya yang seorang pejabat turun dari kereta kencananya dan berjalan kaki berdampingan dengan Atta bin Abi Rabah yang menunggangi keledai tuanya masuk menuju gerbang istana khalifah. Sebuah pelajaran tentang bagaimana ilmu mengangkat derajat seseorang dan bagaimana adab seorang alim terhadap alim yang lain. Singkat cerita, mereka berdua pun masuk ke dalam istana. Setelah beberapa waktu, mereka keluar. Anak Atta al-Khurasani yang penasaran langsung bertanya, "Ayah, ceritakan apa yang terjadi di dalam." Atta al-Khurasani pun mulai berkisah dengan penuh kekaguman. "Demi Allah," katanya, "kalau bukan karena Atta bin Abi Robah, aku tidak akan diizinkan masuk." Dia melanjutkan, "Dengarlah baik-baik. Atta bin Abi Robah itu fisiknya tidak sempurna. Jalannya pincang, kulitnya hitam, bahkan salah satu matanya rusak. Pakaiannya pun sangat sederhana. Begitu kami memasuki pintu gerbang istana, lihatlah apa yang terjadi." Khalifah Hisham bin Abdul Malik, sang penguasa,
langsung berdiri dari singgasananya. Para pejabat di istana terheran-heran. Mereka tidak tahu siapa orang tua ini. Mereka hanya pernah mendengar namanya. Khalifah Hisham turun dari takhtanya, mendekati Atta bin Abi Robah, dan menyapanya dengan nama panggilannya yang mulia. "Kemarilah, wahai Abu Muhammad." Khalifah terus merangkul tangannya, membimbingnya melewati kerzi-kerzi para pembesar. Atta Al-Khurasani menceritakan, "Aku dipersilakan duduk di kursi biasa, tapi Atta bin Abi Robah, demi Allah, beliau didudukan oleh Khalifah tepat di sebelah singgasananya. Sebuah tempat yang belum pernah diduduki oleh siapapun selain Khalifah, bahkan anak-anaknya pun tidak boleh duduk di sana." Bayangkan, seorang ulama dengan penampilan begitu sederhana diberi kehormatan tertinggi oleh seorang raja. Setelah itu Khalifah Hisham bertanya dengan penuh hormat, "Wahai Abu Muhammad, hajat apa yang membawamu kemari?" Dan disinilah puncak keagungan Atta bin Abi Rabah terlihat. Hajat pertama yang beliau sampaikan bukanlah untuk dirinya sendiri. Beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, penduduk Mekah dan Madinah, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah SAW, ataya atau pemberian dari negara untuk mereka terlambat. Saya mengingatkan Anda kepada Allah agar segera memberikannya kepada mereka." Khalifah langsung berkata, "Baik," dan memanggil sekretarisnya. "Catat dan berikan hak mereka sekarang juga." Khalifah bertanya lagi, "Ada lagi wahai Abu Muhammad?" Atta menjawab, "Ada. Para mujahidin yang menjaga perbatasan kaum muslimin, gaji mereka sering terlambat. Sementara istri dan anak-anak mereka di rumah mengeluh kepadaku. Maka, berikanlah hak-hak mereka." Kembali, Khalifah memerintahkan, "Wahai sekretaris, catat dan segera laksanakan." Terus-menerus, Atta bin Abi Rabah menyampaikan hajat kaum muslimin satu persatu, tanpa sekalipun menyebutkan kebutuhannya pribadi. Sampai akhirnya, setelah 5 atau 6 hajat tersampaikan, Khalifah bertanya, "Masih adakah yang lain, wahai Abu Muhammad?" Saat itulah, menurut kesaksian Atta Al-Khurasani, terjadi momen yang mengguncang seisi istana. Atta bin Abi Rabah berdiri dengan tegak di hadapan Khalifah yang sedang duduk, dan berkata dengan suara yang tegas, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu hajat yang lebih penting dari semua yang telah kusampaikan tadi." Semua orang terdiam, kaget. Belum pernah ada orang yang berdiri dan menunjuk Khalifah seperti itu. Khalifah Hisham bertanya, "Apa itu, wahai Abu Muhammad?" Dengan penuh kekuatan iman, Atta bin Abi Rabah menyampaikan nasihatnya yang abadi. "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, engkau dilahirkan ke muka bumi ini sendirian. Engkau juga akan mati sendirian, dan engkau akan dihisab oleh Allah sendirian. Demi Allah, semua yang engkau lihat di sekitarmu ini tidak akan bermanfaat bagimu. Maka, bertakwalah kepada Allah." Mendengar nasihat yang menusuk kalbu itu, Khalifah Hisham bin Abdul Malik tidak kuasa menahan tangis. Beliau menangis seyadi-jadinya sambil memukul-mukul tongkatnya ke lantai, lalu berkata, "Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Setelah itu, Atta bin Abi Robah dan Atta Al-Khurasani pun pamit keluar. Atta Al-Khurasani bersumpah, "Demi Allah, Atta bin Abi Robah tidak meminum seteguk air pun dari istana Amirul Mukminin." Saat mereka tiba di pintu gerbang, seorang sekretaris mengejar mereka sambil membawa sekantong koin emas, hadiah dari Khalifah. Namun, Atta menolaknya dengan halus. "Demi Allah, aku datang ke sini bukan untuk ini." Lalu beliau pun pergi, meninggalkan kemegahan dunia di belakangnya. Sebagai penutup kisah ini, Atta Al-Khurasani berkata, "Demi Allah, seandainya saja Atta bin Abi Robah menyebutkan semua hajat pribadinya, niscaya semuanya akan dipenuhi oleh Amirul Mukminin. Tapi beliau tidak melakukannya. Beliau datang murni untuk menyampaikan hajat umat dan menasihati pemimpin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah kisah luar biasa dari seorang alim ulama sejati. Sebuah cermin bagi kita semua tentang arti keikhlasan, keberanian dalam kebenaran, dan kezuhudan yang sesungguhnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah agung ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.